Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin memperlihatkan struktur bangunan yang ada di Masjid Pecinan Cina. Kapan sih masjid ini berdiri? Oh, Masjid Pecinan ini ya. Iya. Jadi awalnya dulu ya, pertama dulu ya. Iya. Pertamanya ini istilahnya sebutnya juga pecinan. Apa yang disebut pecinan? Yaitu tempat pemukiman orang-orang Cina atau orang-orang Tionghoa dulu itu mukim di daerah Banten. Ya, daerah Banten. Terutama di apa? Karena daerah Banten itu sangat subur sekali tanahnya. Jadi enaklah untuk kita singgah di sini. Maka dia itu lama kelamaan dia itu sambil berdagang atau berniaga ya, mencari rempah-rempah ke Sumatera. Dari Sumatera hasilnya itu dibawa ke Teluk Banten. Teluk Banten tuh apa, dari Pelabuhan Karangan kan Teluk Banten juga ya. Nah akhirnya dibawa ke situ. Nah dari kampung Pecinan kurang lebih sampai ke Pihara itu 1 kilo. Itu ada kampung Pamarican dengan Pabean. Sebenarnya mah Pamarican Pabean itu cuma satu di kampungnya mah. Oh kok bisa ada 2? Ya itu artinya Pamarican itu dulunya itu gudangnya merica atau gudang nada, ya kan? Karena hasil dari Sumatera dibawa ke sini kan. Nah di situ ada kampung Pabean. Apa yang sebut kampung Pabean? Yaitu kapal dari luar masuk ke dalam itu harus punya surat bea cukai. Tanpa bea cukai tidak mungkin dia masuk. Akhirnya kemudian masuknya ke jembatan rantai. Itu kali sejarah itu masuk ke jembatan rantai itu di situ. Nah, adapun Masjid Pecinan karena Syekh Hidayatullah dari Cirebon, mungkin tahu nama Cirebon ya? Iya. Tapi belum tahu ya kan ininya lokasinya ya? Belum. Dari Cirebon dia itu bersamaan dengan putranya atau anaknya yang bernama Hasanuddin. Maka datang ke daerah Banten melihat di sini banyak orang Tionghoa, orang Cina. Maka dia itu berbaur, ya, berbaur dengan kita. Kenapa bisa berbaurnya? Karena Syekh Hidayatullah mempunyai istri kaisar Cina, namanya Quentin. Adanya di di Gunung Sembung Cirebon di situ sebelah kiri kalau nggak salah ada di situ. Maka dibangun oleh Syekh Hidayatullah. Dibangun pada tahun berapa ini? Harus kita ingat tuh nanti. Tahun 1552 sampai 1570 Masehi. Maka telah dibangun oleh apa? Telah dibangun oleh Syekh Hidayatullah, maka dia itu pulang ke Cirebon. Maka musola atau masjid ini dilanjutkan oleh putranya yaitu namanya Maulana Hasanuddin sebagai sultan pertama kali di daerah Banten. Itulah. Apa kita tahu masjid ini tuh? Itu. Terus apa sih tujuan Masjid Pecinan Cina dibangunnya ya karena apa, masyarakat kita ini di sini kan masih menganut agamanya dinamisme animisme ya kan, nyembah ke pohon-pohonan ya kan, berhak ya sama ke patung. Maka dibangun, maksudnya Syekh Hidayatullah dari Cirebon itu dia menyerang agama Islam, agama baru kan, supaya bisa berbaur masyarakat Cina tersebut. Alhamdulillah kebanyakan orang-orang Cina sekarang banyak masuk Islam gitu. Tahun berapa sih Masjid Pecinan Cina berdiri? Tadi sudah sebutkan pada tahun 1552 sampai 1970 Masehi. Oh iya. Kalau bisa nanti lihat aja di sana foto. Oh iya. Untuk anak ingat-ingat itu. Udah, itu aja Iya, yang dinanyain. Ya, terima kasih. Makasih ya Pak ya. Sama-sama. Maaf ganggu Ya, waktunya nggak nih, apa-apa. panas-panas ya. Mudah-mudahan kita punya cita-cita, mudah-mudahan sukses lah ya. Ya, gitu ya. Harus banyak belajar. Walaupun bapak ini termasuk orang kampung di sini, walaupun ya boleh katakan cuma begini minum dua, kerjanya juga alhamdulillah anak bapak itu udah S2 MM, yang satu S1 sarjana juga. Alhamdulillah, cuma orang tua itu berdoa. Yang penting kita dengan anak itu belajar.
Itu jangan malas. Iya. Itu titik poinnya tuh. Itu jangan sampai. Jadi kita harus banyak belajar dan belajar. Itu aja titik poinnya. Insya Allah mudah-mudahan apa yang Anda cita-citakan semoga sukses. Makasih ya Pak ya. Makasih, Maaf Pak. ganggu waktunya sekali lagi ya. Iya ya. Saya mau nanya, itu kuburan siapa sih kalau nggak tahu? Oh ini kuburan Mas Jong Agus Cuk. Mas Jong Agus Cuk ya. Katakan sekarang menjadi Sunan, kenapa pastinya Sultan Hasanuddin ya kan ini kan. Jadi orang Cina masih bisa. Nah ini jadi sebagai pastinya. Maksudnya sebagai tangannya gitu ya. Sultan tangan Sultan. Jadi orang Cina masih bisa. Ini Mas Jong Agus Cuk. Jadi arahnya kan Jong aja ya kan, Jong. Emas itu jadi ambilan dari turunan Sultan. Dari Sultan TB, dari Remas gitu ya. Nah ini itu dia, ini orang Cina masuk Islam. Kenapa di sini daerahnya kan daerah Cina, daerah Cina kan. Tuh. Nah, maka akhirnya orang Cina dengan kita ini orang Islam berbaur, maka dia itu masuk Islam. Dinobatkan oleh Sultan Maulana Hasan Banten sebagai patinya. Mas Jong Agus Cuk. Kan dua. Mas Jong Agus Cuk. Udah kan? Oke, ayo balik lagi. Kata kita ini Paimaman, maksudnya tempat ibadah dari imam sholat atau mihrab. Walaupun Israel kelihatannya ini bangunan sudah retak begini, ya kan? Kalau bangunan kita mah, ya kan, otomatis bisa ini kan roboh ya kan. Berhubung ini mah namanya punya sultan ya, alhamdulillah gitu ya sampai sekarang ini. Ya, Pak, dari tahun 1552 sampai 1570 masih kokoh aja, masih kuat bangunannya gitu. Ya, ini namanya imaman atau mihrab. Menara ini, berkas ini ada, Oh iya, nggak apa-apa. Jadi ini namanya Menara Pecinan. Menara ini ya dibangun bertepatan dengan Sultan ya pada tahun 1952 sampai 1957. Arsiteknya ini orang Cina. Karena kelihatan juga arsiteknya ini bangunan buatannya tuh ya. Beda dengan di Masjid Agung Banten. Menaranya itu yang membangun itu Hendrik Cardila, orang Portugis itu mah. Jadi dia kalau pulang ke negaranya udah punya kenang-kenangan. Bikin motifnya itu menara ini. Jadi ini kan orang Tionghoa, orang Cina, ya ini motifnya seperti ini kan gitu. Jadi dia mau ke negara, pulang ke negaranya udah. Boleh masuk nggak? Boleh please, ayo. Tuh. Orang nyumput terus Cina. Ayo, udah bisa. Warganya astaga belum banyak karena di sini kan cuma daerah orang-orang Cina doang, Tionghoa ya kan. Maka secara ke sini bikin musola atau masjid. Ini tempat adanya. Nih adanya gini aja ke sana ke barat kan. Ini barat ke sana tuh. Iya. Kenapa pintunya di barat? Karena di sini kan dia itu kan takut banyak kesemara sebanyak peperangan kan. Jadi untuk sembunyinya dia itu gimana caranya orang Islam. Jadi jangan sampai kelihatan kan gitu. Karena Waliullah itu tempatnya tidak mau ya tempat bising-bising, tempat rame-rame, ya kan. Bedanya kita pengen yang rame-rame, ya kan, bener nggak? Iya. Kan orang dengan apa kan pengen rame-rame, ya kan. Kalau Waliullah tidak mau, itulah. Jadi ini tempat adanya, gitu. Karena dulu mah belum ada pengeras suara, belum ada speaker, gitu. Paham ya? Nah ini sih gitu. Karena masyarakatnya belum banyak. Sekarang kan udah kemana-mana menteri. Iya. Sekarang kan kita mau berperjalanan, aduh ada masjid, aduh udah dohor ini berarti. Kan cari sholatan sama masjid untuk sembahyang. Kalau Waliullah ya udah cukup. Nah, itu. Walaupun bangunnya begini juga kuat. Bikinnya apa? Dari lahang dengan batu abu aja. Dulu mah apa ya kan? Dengan sekarang mah terus sendiri kena kadar garam naik ke atas kan, kena asin
Iya. Paling ini coba bangunan udah bertahun-tahun coba. Hah? Butuh begini aja kan, kokoh aja kan gitu kan. Batanya juga beda kan, gede-gede, Iya. besar-besar. Hah? Sekarang mah apa kecil-kecil. Iya. Tuh lihat aja tuh, kayak roti bakar. Hah? Tempat selanjutnya yaitu makam Cina. Di sini besar karena terdapat 2 makam.